semuanya, apa kabarnya nih? Kak Ines, kayaknya ada di rumah masih kurang semangat nih Kak. Kita sapa lagi ya. 1, 2, 3. Shalom ada di rumah. Apa kabarnya? Baik, Kak. Kak Ines tahu nggak kenapa kita hari ini bikin videonya nggak sama-sama? Gak tahu tuh, Kak, kenapa ya? Karena COVID di Palangkaraya makin menambah Kak Ines, jadinya kita nggak bisa ketemuan Kak Ines. Tapi walaupun kita tidak bertemu untuk tag video, kita harus tetap bersukacita dalam memuji Tuhan Yesus. Iya Kak Ines. Oke Kak Ines, untuk mengawal ibadah kita, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ayo kita lihat sama-sama Kak Ines. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian dengan judulnya apa Kak Monik? Mari angkat tangan, puji Tuhan. Mari angkat tangan, puji Tuhan. Mari angkat suara, puji Tuhan. Biar yang bernafas, pujilah Tuhan. Yesus Raja segala raja, berkuasa atas kita. Mari bersama puji Tuhan. Hey, hey, hey. Haleluya, puji Tuhan. Hey, haleluya, puji Tuhan. Mari kita semua pujilah Tuhan. Hey, hey, hey. Haleluya, puji Tuhan. Hey, haleluya, puji Tuhan. Mari bersama puji Tuhan. Hey, hey, hey. Mari angkat tangan, puji Tuhan. Mari angkat suara, puji Tuhan. Biar yang bernafas, pujilah Tuhan. Yesus Raja segala raja, berkuasa atas kita. Mari bersama puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita semua pujilah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari bersama puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita semua pujilah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari bersama puji Tuhan. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang malam tadi. Hingga pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan merasakan apa segar yang telah Engkau berikan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami, tolong kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Kak Ines, tadi kan kita sudah berdoa. Biar adik-adik di rumah lebih semangat, kita angkat puji-pujian dengan judul apa nih Kak Ines?
sungai sukacitamu dan jalan serta Yesus. Adik-adik diundang untuk bangkit diri ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang.
Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelum itu, kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kamunik. Adik-adik semua, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami. Tuhan, jika sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan ini supaya berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik semua di rumah bisa siapkan amplopnya untuk persembahan kita, tulis tanggal, bulan, dan tahunnya. Setelah itu, kita angkat satu pujiannya sambil mengumpulkan persembahan dengan judul Berilah yang Baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati Kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati Kau selamanya. Nah, sekarang adik-adik, Kamunik dan Kak Ines akan menyampaikan pengumuman. Yang pertama, di sini Kamunik mewakili seksi pelayanan anak dan remaja mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 11 sampai tanggal 17 April 2021. Jika adik-adik sekarang sedang ada masalah atau dalam pergumulan, jangan lupa untuk berdoa ya adik-adik, karena Tuhan akan selalu mendengar doa-doa yang adik-adik sampaikan. Oh ya adik-adik, kalau adik-adik mau keluar rumah, jangan lupa memakai dan mematuhi protokol kesehatan yang lengkap ya, supaya adik-adik dan orang sekitar terhindar dari COVID-19. Oke adik-adik, langsung saja kita pisah kelas PAUD, kecil, tengah, besar, dan remaja. Shalom adik-adik kakak yang di kelas besar. Sudah siap Alkitabnya dan buku tulisnya? Kalau sudah siap, sebelum kita masuk ke cerita, Kak Cia mau undang adik-adik yang ada di rumah kita bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian dulu dengan judul Yesus Ku Miliki Hidup Kekal. Yohanes 5 ayat 11-12. Dan inilah kesaksian itu
Pembacaan Alkitab kita terambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66 dan Matius 28 ayat 1 sampai 15. Matius 27 ayat 57 sampai 66 dengan perikop Yesus dikuburkan dan kubur Yesus dijaga. Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar di pintu kubur itu pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepada Pilatus dan mereka berkata, "Tuan, kamu ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya yang mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan menjaga. Dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Matius 28 ayat 1 sampai 15 dengan perikop kebangkitan Yesus dan dusta Mahkamah Agama. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, lalu menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kalau kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahuluimu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dan mereka takut dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada para murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang penjaga dari kota itu memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah uang kepada serdadu-dadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya. Kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Sekian, terima kasih. Kembali kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami hari lepas hari ya Bapa. Dan sekarang kami diberi kesehatan Tuhan sehingga kami dapat
bersekolah minggu ya Bapa, dan sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya apa yang kami dengar nanti Tuhan dapat tertanam di hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah ibadah kami yang kami alaskan hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sebelum itu Kak Cia mau mengajak adik-adik untuk buka Alkitabnya dulu. Sudah siapkan Alkitabnya. Terus kita mau baca bersama-sama di kitab Matius. Ini ada 3 yang kita baca. Kita pertama baca dulu di kitab Matius pasalnya yang ke-16 ayat 21. Kecil ulangin lagi. Matius pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-21. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Terus kita baca lagi masih di kitab Matius pasalnya yang ke-17. Dapat ayat yang ke-22 sampai ayat ke-23. Matius pasal 17 ayat yang ke-22, 23. 1, 2, 3. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Nah, yang terakhir kita baca lagi di kitab Matius pasalnya yang ke-20 ayat ke-17 sampai 19. Matius pasalnya yang ke-20 ayat 17 sampai 19. Nggak dapat? Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Baik adik-adik, tadi kan kita sudah membaca tuh. Nah, sekarang Kecil mau nanya nih, apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang kebangkitannya? Tadi ada disebut sebanyak 3 kali. Ada yang tahu? Iya, betul. Yaitu dia akan dibangkitkan pada hari yang ke-3. Tuhan Yesus mati dan dikuburkan pada hari Jumat adik-adik, dan Sabtu adalah hari Sabat bagi orang Yahudi, di mana setiap orang beristirahat seperti yang dikatakan dalam hukum keempat dari 10 hukum. Nah, kemudian hari Minggunya merupakan hari untuk bekerja bagi orang Yahudi. Itulah hari ketiga setelah kematian Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik, tubuh Tuhan Yesus ini masih ada di dalam kubur milik siapa ya? Ada yang masih ingat? Ya betul, yaitu milik Bapak Yusuf, orang dari Arimatea adik-adik. Kuburan pada masa itu berbeda dengan kuburan kita pada masa yang sekarang. Nah, di Palestina, tubuh orang yang sudah mati diletakkan di dalam sebuah gua batu. Gua ini kemudian ditutupi dengan sebuah batu yang sangat besar yang digulingkan pada sebuah jalur. Tetapi, mengapa ya ada penjaga di kuburnya Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Karena imam kepala dan orang-orang Farisi takut apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang kebangkitannya yang benar-benar terjadi.
Di kota Yerusalem dan di desa-desa sekitarnya, semua orang itu masih tertidur lelap adik-adik karena sudah malam. Tetapi di kuburan Yusuf Arimatea itu para penjaga tidak tidur adik-adik. Mereka sedang berjaga-jaga adik-adik, takut apa yang dikatakan tadi akan terjadi. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat memasuki kuburan Yesus adik-adik karena ada larangan, dan di situ juga ada penjaga yang menjaga kuburan itu. Fajar mulai menyingsing dan di timur langit nampak dengan awan yang kemerah-merahan. Dan sebentar lagi penjaga dapat memadamkan api atau lampu-lampu mereka. Itu artinya tugas mereka selesai adik-adik. Tapi tiba-tiba Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." imam-imam kepala tahu adik-adik bahwa yang Tuhan Yesus katakan itu telah terjadi sekarang juga. Tetapi mereka tidak mau adik-adik kalau kenyataan ini diketahui oleh banyak orang. Jadi dengan cepat-cepat, dengan segera mereka memanggil para tua-tua untuk membuat rencana baru. Yaitu mereka memberi banyak uang kepada para penjaga-penjaga itu dan berkata, "Kalian harus mengatakan pada setiap orang yang bertanya bahwa murid-murid Yesus datang tadi malam ketika kalian tidur dan mencuri tubuh Yesus. Dan jangan katakan apapun tentang malaikat tadi. Jika Pilatus marah karena kalian tidur pada waktu berjaga, kami akan menolong kalian, sehingga kalian tidak akan dihukum." Nah, begitulah para pemimpin Yahudi menyuap para penjaga untuk berbohong. Sampai saat ini ada orang-orang yang percaya kepada cerita bohong itu, ada yang dibuat oleh imam-imam kepala tadi. ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
sudah melihat malaikat itu dari sorga. Dan mereka juga sudah bertemu langsung dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit. Dan hati mereka penuh dengan sukacita yang sangat berlimpah, adik-adik. Itu tadi cerita yang kecil ceritain untuk kita pada minggu hari ini. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu bangkit pada hari ketiga. Dan kita juga harus percaya bahwa Allah membangkitkan Tuhan Yesus dari kematiannya. Baik adik-adik, itu tadi cerita yang disampaikan ke Cia. Semoga adik-adik dapat memahaminya ya. Shalom. Baik adik-adik kelas besar, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Cia. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Jadi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat satu pujian dengan semangat. Jadi Kak Helen undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Tok 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 tok. Yesus mengetok pintu. Tok 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 tok. Pintu hatimu. Kita langsung aja. Sekarang kita mau berdoa. Ayo, sikap berdoa yang baik gimana? Ya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dan jalan sorga, Bapa kami tadi sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kiranya firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami mengerti dalam kehidupan kami dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dengan berakhirnya ibadah kami, itu artinya kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, Bapa. Kiranya Kau jaga lindungi kami dari segala mahara bahaya yang ingin mengganggu kami, Bapa. Inilah doa dan permohonan yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu, dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Adik-adik, mari kita sebutkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semuanya katakan amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, Tuhan besertamu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati semua. Bye-bye.